Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, di kesempatan baik ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini saya akan coba kembali berbagi dengan Bapak Ibu. Di kesempatan baik ini kita berbagi tentang pendaftaran ya, ataupun seleksi administrasi pendidik profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan dibuka beberapa hari ke depan. Nah, di sini kita juga dapat lihat surat edaran yang diedarkan. Dan sebelumnya di sini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Baik, di sini kita lihat surat edarannya. Di sini dapat kita lihat surat edaran yang dikeluarkan kemarin di tanggal 4 Februari 2022, dan surat ini sudah banyak yang melihat ya, ataupun sudah banyak yang tahu, namun tidak sedikit juga yang belum tahu ya. Dan untuk cara pendaftarannya dan bagaimana nanti disimak ya informasi yang saya sampaikan di video singkat ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya, disisakan waktu sedikit untuk disimak video ataupun informasi yang kami sampaikan lewat video singkat ini. Oke, di sini dapat kita lihat perihal pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini dengan nomor surat. Di sini saya tidak membaca ya, bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri secara detailnya ataupun secara lengkap. Nah, di sini untuk lampirannya dapat Bapak Ibu lihat di bawah di sini. Persyaratan di sini guru yang terdaftar ya, ataupun yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru, kemudian terdaftar pada pokok ya, data pokok Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian yang memiliki UPDK ya, yang sudah memiliki NUPDK. Selanjutnya telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019, kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, kemudian berusia tinggi-tingginya 58 tahun. Dan seterusnya di sini syarat bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian tata cara pendaftaran di sini. Dan di sini jadwal. Dan di sini dapat kita lihat sebelum jadwal, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi datanya. Kemudian jika memang patut ya ataupun memenuhi syarat, maka akan disetujui nanti untuk lolos seleksi administrasi PPG ya. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk pengumuman di sini ada tanggal 3 Februari kemarin, dan untuk pendaftaran pengiriman berkas di tanggal 10 tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 2022 ya. Dan di sini nanti kita ada perbaikan data di tanggal 10, tanggal 25 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022. Dan kemudian data kita akan di-verify kembali oleh petugas nanti di tanggal 10 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Dengan artian di sini secara langsung ya, kita misal mendaftar di pendaftarannya di tanggal 10. Di sini tim verify ataupun verifikasi dan validasi nanti langsung bisa dilakukan ya di tanggal tersebut. Kemudian pengumuman di sini nanti hasil seleksi administrasi yaitu pendaftarannya di tanggal 4 Maret 2022 ya. Yaitu bulan 3 nanti. Baik, di sini ada linearitas ya, kualifikasi S1 ataupun D4 dengan bidang studi PPG jabatan tahun 2022. Di sini dapat Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Di sini dapat kita lihat juga persiapan pendaftaran seleksi administrasi PPG di sini.
tidak usah kita baca lagi karena sudah ada tertuang di dalam surat edaran tersebut ya, yang barusan kita baca. Di sini sampai cuma di sini ada lebih lengkap lagi, dapat Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Baik, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ini guru yang lolos verifikasi dan validasi berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan jadwal pendaftaran seleksi administrasi. Di sini sudah kita lihat juga ada di surat edaran ya. Ini surat edarannya. Ini surat edaran yang barusan kita baca. Pak Ibu dapat unduh sendiri ya. Oke, dan untuk bagaimana cara pendaftarannya di sini, Bapak Ibu silakan buka Google Chrome, boleh Google apa aja boleh ya, Mozilla juga boleh, di desktop boleh, di Android ataupun handphone Bapak Ibu juga boleh ya. Oke, di sini kita cuma mengetik SIM PKB seperti biasa, SIM PKB, kemudian kita cari. Dan di sini kita pilih login jika kita tidak pilih link yang sudah tertera yang ada di sini tadi ya, di surat edaran. Misal link pendaftaran mana tadi, nah ini sini ya. Jika kita tidak klik di sini secara langsung, kita juga bisa ketik seperti ini urusan ya. Saya ulangi, kita ketik di sini SIM PKB, SIM PKB. Nah, di sini kita pilih login. Kemudian di sini kita masukkan username ya, username kita seperti biasa. Kemudian di sini kita masukkan password ataupun sandi, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini nanti Bapak Ibu setelah kita masuk di menu utama, di sini akan ada notifikasi ya, yang bahwa kita mendapatkan undangan ya. Di sini di tampilan utama nanti akan ada notifikasi, yaitu untuk pendaftaran PPG Diljab tahun 2022 ya, yang akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2022 nanti, seperti yang kita lihat di surat edaran tadi, yaitu pada hari Kamis ya, pada hari Kamis nanti. Bapak Ibu tinggal masuk ke akun SIM PKB masing-masing dan di situ nanti bisa lanjut pendaftaran jika Bapak Ibu mendapatkan undangan dari pemerintah ya, untuk mengikuti PPG Diljab tahun 2022. Dan bagi yang Bapak Ibu tidak mendapatkan notifikasi yaitu undangannya, maka Bapak Ibu belum bisa atau belum berkesempatan untuk mengikuti PPG, untuk mengikuti calon PPG 2022 ya. Nah, di sini dapat kita lihat alurnya. Ini jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Februari, yaitu pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi ya. Ini setiap peserta yang mendapatkan undangan diwajibkan melanjutkan pendaftaran dengan mengisi data dan mengirimkan berkas administrasi yang diminta ya, sesuai yang diminta dan sesuai formatnya. Kemudian di tanggal 10 sampai dengan tanggal 25 Februari ini untuk perbaikan berkas administrasi bagi yang telah diverifikasi ya, seperti yang kita baca di surat edaran tadi. Dan di sini untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 28 Februari ini tugasnya admin ya, bukan tugas kita. Tugas kita hanya sampai dengan tanggal 25 jika ada perbaikan ya. Setelah ditolak nanti ada notif, yaitu untuk perbaikan data ya. Di sini kita tunggu, kita standby, kita harus buka SIM PKB kita secara berkala ya.
sebelum tanggal 25 baiknya ya. Jika kita sudah mendaftar, kita di sini harus sering-sering membuka SIM BKB kita sampai dengan tanggal 25. Karena di sini jika ada berkas yang kurang ataupun tidak cocok, maka nanti akan ditolak oleh admin ini ya. Nanti ditolak dengan notifikasinya perbaikan data nanti ya. Itu jika ditolak saja untuk perbaikan data, dan jika ditolak permanen maka di sini kita tidak bisa melakukan perbaikan data lagi. Dan kemungkinan kita tidak bisa melanjut untuk mendaftar ya. Di sini ada dua kategori untuk ditolak, yaitu pertama ditolak perbaikan dan yang kedua ditolak permanen. Kemudian di tanggal 4 Februari kemudian di tanggal 4 Maret nanti yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya ya. Dan di sini bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nanti akan dapat mengikuti seleksi akademik dengan jadwal tahapan selanjutnya akan diinformasikan di kemudian hari ya. Dan di sini dapat kita lihat catatannya. Bagi guru yang dinyatakan tidak mendapatkan, dan di sini dapat kita lihat catatannya, bagi guru yang tidak mendapatkan notifikasi sampai dengan tanggal 15 Februari nanti, artinya tidak termasuk sasaran peserta PPG Diljab 2022. Di sini jika kita memang tidak mendapatkan notifikasi ya. Dan di sini juga ada catatan bagi guru yang akan diundang akan mendapatkan notifikasi undangan PPG pendaftaran PPG Diljab 2022 di akun SIM BKB masing-masing dengan cek mulai ya. Di sini kita cek dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 ini. Jika memang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 belum ada notifikasi ataupun undangan untuk pendaftaran PPG Diljab tahun 2022, maka di sini kita dinyatakan tidak termasuk sasaran peserta PPG Diljab di tahun ini ya. Baik Bapak Ibu, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasi ini untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semua. Dan di sini Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, silakan diberikan like yaitu suka untuk video ini dan di share biar rekan kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini ya. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Akhir kata di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.